Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Saya mau sampaikan bahwa Riau hari ini Bapak Ibu sebagai sebuah provinsi yang telah diidentifikasi oleh Menteri ATR BPN sebagai provinsi yang kaya akan mafia tanah. Benar atau tidak? Kaya akan mafia tanah. Betul. Kita nanti akan diterima 10 orang, 5 dari masyarakat, 5 dari perwakilan Gerlamata. Oke? Udah? Sekarang begini, Bung Antoni Fitra, silakan dikondisikan karena kita punya 5 persoalan yang kita bawa pada hari ini. Ada yang dari Dumai, konflik lahan 120 hektar. Ada yang 2.500. Konflik dengan Ateng Ationg Ces di Kota Garut, benar? Ada yang berkonflik dengan Sudirman. Ini kita bukan rasis, tapi ada orang berbahasa dengan nama Jawa, tapi dengan suku Cina. Sudirman itu terjadi di Danau Lancang yang pada 20 Juli yang lalu masyarakat kita tergusur di sana. 1 orang. Ada juga yang dari Pelalawan. Pelalawan ini pada tahun 1986-87 Bapak Ibu, mereka ditangkap paksa. Kebun-kebun karet mereka ditumbangi tanpa bayaran. Udah itu terjadi. Nanti 5 ini unsur akan kita bawa. Ya, ada yang dari Palas yang hari ini eskavator milik Sijabutar masih bertokol di lahan itu. Ya, kita akan sampaikan juga perkara ini nanti di gubernur. Artinya apa? Kalaulah pemerintah Provinsi Riau tidak sadar kalau Riau darurat mafia tanah, berarti lebih cerdas, lebih pintar orang luar Riau untuk mendeteksi persoalan yang ada di Provinsi Riau. Hari ini kami datang memberitahu, hari ini kami datang mengantarkan persoalan-persoalan itu agar kami masyarakat Riau bisa sejahtera di buminya sendiri, bukan hanya para cukong-cukong dan para mafia tanah. Hidup Kaum Tani! Hidup Kaum Tani! Hidup Kaum Tani! Oke, biar lebih seru. Ini yang pada tanggal 20 Juli. Pada 20 Juli 2023 hari Kamis, rumah dan kebun sawit mereka dieksekusi paksa oleh putusan pengadilan negeri Bangkinang. Gerlamata menduga bahwa putusan perdata ini ada kaitannya dengan permainan mafia tanah dan mafia peradilan. Kami menduga itu terjadi. Dan ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri ATR BPN, Bapak Adi Cahyanto, bahwa mafia tanah itu tidak bergerak dan berdiri tegak sendiri. Dia pasti bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu, oknum-oknum tertentu yang berada di lembaga-lembaga kepemerintahan. Bisa jadi dia berada di institusi Polri, bisa jadi dia berada di institusi kejaksaan, bisa jadi dia berada di institusi pengacara, bisa jadi dia berada di institusi hakim yang memutuskan perkara. Udah, Bang Sombing, perkarangan rumah-rumah masyarakat yang dieksekusi pada tanggal 20. Silakan dikeluarkan saja dulu, diperlihatkan. Kalau nanti ada penyelesaian, kita pulang dan kita bergeser di kantor DPRD Provinsi Riau. Benar? Saya yakinkan bahwa Gerlamata memperjuangkan persoalan konflik tanah. Kita berbasis data. Kita berbasis data. Tanpa data, saya yakin preman pun tidak akan berani. Karena preman hanya berani dengan hitungan Kita tidak berani dengan mental preman. Kita berani berbasis data. Di konflik Danau Lancang, Bapak, di konflik Danau Lancang,
masyarakatnya memiliki kepala desa. Kepala desanya mengakui bahwa tanah itu milik masyarakat. Namun pengadilannya mengatakan tanah itu milik Sudiman. Ini aneh. Maju dulu mobilnya. Ini aneh. Biar muat. Memantau aksi ini, saya katakan cepat atau lambat, perlawanan ini akan sampai ke hadapan mata kalian. Cepat atau lambat. Keluarkan saja dulu. Kita minta izin secara baik. Keluarkan saja dulu. Oke. Biar apa yang dialami oleh Bang Siombing. Bang Siombing ini Bapak, dia orang bermarga. Orang bermarga. Agamanya Kristen. Bisa jadi dia berasal dari Sumatera Utara. Tapi dalam konflik agraria, kita mengetahui yang namanya transaksi jual beli tanah. Benar atau tidak? Artinya apa? Riau ini kita tidak lagi berbicara soal Batak, soal Jawa, soal Minang, soal Melayu, atau soal suku lainnya. Yang tapi kita bicarakan adalah alas hak kepemilikan tanah. Itu yang kita menjadikan dalil kita untuk memperjuangkan satu. Silakan dikeluarkan saja dulu. Kita berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Insya Allah tidak akan ada apa-apa. Tidak akan ada apa-apa, insya Allah. Mana yang dari Danau Lancang? Bang Ales. Mana lagi? Anaknya mana? Istrinya mana? Yang kemarin digusur. Mana? Yang kemarin digusur pada tanggal 20, yang dari Danau Lancang, angkat surat tanah kalian. Saya tidak segan-segan memerintah nantinya, kalau surat tanah kalian palsu, silakan tangkap masyarakat ini. Tapi ingat, kalau surat tanah mereka tidak palsu, maka satu kata yang akan kami lakukan, ke lubang cacing pun kita akan kejar yang namanya Sudiman. Negara ini negara hukum. Tidak ada tempat untuk para mafia tanah. Mafia tanah. Karena kita punya presiden namanya Joko Widodo. Karena kita punya Menteri ATR BPN yang telah membentuk Satgas Anti Mafia Tanah itu. Karena itu kita punya nyali dan karena itu kita punya keberanian. Kalau tanpa itu tidak, kawan-kawan. Jadi pahami ya. Yang dari Palas, yang sekarang eskavatornya masih bercokol di sana meracik-racik tanah kalian, ke sini. Tunjukkan surat tanah kalian. Bapak kepolisian, khususnya Wali Kota Pekanbaru, mafia tanah sudah merengsek masuk di Kota Pekanbaru, tepatnya di Kelurahan Palas di Kecamatan Rumbai. Benar? Siapa namanya? Sida Butar? Hah? Sida Butar berani mengkapling satu pulau tanah. Dia bilang ini milik nenek moyangnya. Hah? Padahal sini bang, surat tanahnya bang. Ada surat tanah yang dimiliki masyarakat, bahkan sudah bersertifikat, Bapak Ibu. Ini perilaku mafia tanah. Kita mau tahu juga siapa backingnya si Sida Butar ini. Kita mau tahu juga. Karena negara ini telah memberi peringatan berkali-kali kepada mafia tanah untuk tidak boleh bermain-main. Karena ketika berani bermain-main, maka konsekuensinya adalah sanksi dan pidana. Pernah terjadi, ya, perilaku mafia tanah ini bekerja sama dengan pihak pengadilan, dan itu menghantam salah satu petinggi besar. Akhirnya terungkap. Walaupun sudah ada putusan pengadilan, kita tidak peduli. Selagi keputusan pengadilan itu masih bisa kita bedah dan telaah, masih bisa kita telusuri, maka berdasarkan fakta itu, kita akan dorong kemenangan itu akan menjadi milik rakyat. Hidup Kayung Tani. Ya, masa semua tidak boleh jalan-jalan, duduk. Seluruh kawan-kawan, jangan di jalan istirahatnya, jangan di jalan, ke tepi aja. Di pagar boleh, di situ boleh, jangan di jalan, jangan ditutup jalannya. Ya, oke.
Jangan tutup jalan. Ya Bapak Ibu sekalian. Saya yang di tengah sana. Yang penting ada komunikasi awal ada. Antara gelap mata dan perwakilan diterima di lokasi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, saya Hadi Benandio, Kepala Satuan Divisi Pamekasan Divisi Riau, mencoba untuk membuka pertemuan dan audiensi pada pagi hari ini. Kami perkenalkan, ini Bu Eli, jabatan beliau pertama pelaksana harian Kepala Biro Pemerintahan yang memang mungkin ini juga salah satu dalam kita pemerintahan. Sekaligus beliau dan mungkin juga adalah Kepala Biro Hukum di pas masalah pertanahan dan juga mungkin ada kaitan dengan hukum. Ada staf beliau Pak Dian Darmadi dan sekali Pak Animata dari pihak Polresta. Jadi mungkin kira-kira apa yang aspirasi yang Bapak sampaikan sampai kepada beliau, jadi mungkin beliau bisa paling tidak ada gambaran atau mungkin ada pertimbangan atau ada pendapat silakan disampaikan kepada beliau. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jadi hari ini kita kan kesini nih, pertama kita menyampaikan bahwa ada 5 konflik ya, 5 konflik, dan konflik itu ada di Kampar 2 konflik, di Pelalawan 2 konflik, di Pekanbaru 1. Nah, jadi ada 5 konflik. Nah, 5 konflik ini berbeda-beda ya. Ada yang sama, misalnya kayak apa? Kasus PT Mal itu kan ada kelompok tani di Naungi Koperasi, itu lahannya diambil sama PT Mal. Yang kedua PT SLL, ini udah lama kasusnya itu 1986. Bisa kami masuk dulu. Ya, berdiri nggak apa-apa. Kampung digusur untuk ekspansi pembangunan kebun kelapa sawit. Nggak apa-apa kami. Ini kami bisa masuk. Ya kan di sana dalam aksi melawan kemarin kita sudah sampaikan bahwa ada kasus pelanggaran HAM di sana. Makasih aja dong. Karena waktu itu warga di desa tersebut yang laki-laki pada ditangkap itu. Waktu itu perlawan posisinya masih Kabupaten Kampar dan ditangkap dibawa ke Kampar tanpa pengadilan, tanpa apa, dan tanahnya digusur, rumahnya digusur. Kemudian yang di Kampar di Tapuana, Desa Kotagaro, nah itu bupati pada waktu itu Bupati Pak Zaini dan itu menerbitkan surat untuk kelompok tani 25 kelompok tani, ada lahan sebesar 2.500 hektar. Nah, dalam perjalanannya lahan tersebut beralih fungsi dari kelompok tani itu dipegang oleh Aceng CS, dan kita punya bukti-bukti bahwa ada permainan di sana, ada transaksi di sana yang akhirnya mereka tidak memiliki lahan sana. Lahan itu dikuasai oleh segelintir orang. Dan sekali kami melihat itu adalah permainan mafia tanah. Yang baru-baru terjadi sekitar tanggal 20 kemarin ya. Tanggal 20 itu Pengadilan Negeri Bangkinang melakukan eksekusi terhadap lahan 88 hektar berdasarkan gugatan Sudiman ke Effendi Simatupang. Jadi Sudiman ini menggugat Effendi Simatupang atas lahan 88 hektar tersebut. Nah, bapak-bapak ini yang memiliki surat tanah asli tidak pernah masuk dalam itu.
tidak ada dalam gugatan tersebut. Nah, ketika pengadilan sampai ingkrah putusan di MA, Sudirman mengajukan surat eksekusi. Dieksekusi lahan dan si tergugat sendiri sudah jelas-jelas nyatakan waktu pembacaan eksekusi bahwa saya tidak punya lahan di sini, lahan ini lahan masyarakat. Kenapa di kilo 38 ini ada eksekusi? Nampak itu pemaksaan. Dan kami memandang itu ada serat. Menurut kami itu, dugaan kami itu ada mafia di sana yang bermain, berkolaborasi dengan pengadilan. Dan kami minta juga, kami akan melayangkan ke KY untuk memeriksa itu hakim yang memutuskan. Nah, yang kelima, Begini, mudah-mudahan tambahan ini bisa ini Bu. Untuk yang di Danau Lancang, kami ini sudah melakukan investigasi. Kita ketemu sama nenek mama, kita ketemu sama kepala desa, kita dapat pernyataan tertulis, kita dapat pernyataan lisan. Karena kepala desa ya, 2 kepala desa, ada Pak Nikol, ya, kepala desa yang di Danau Lancang ada Pak Nikol, menyatakan bahwa tanah itu milik masyarakat. Dan mereka ini masyarakat ini memiliki pengharis punya surat RT RW segala macam punya. Yang kita bingung ini adalah pengadilannya memutuskan bahwa tanah ini milik Sadiman. Biasanya pada kasus-kasus konflik agraria menurut saya, ketika ada konflik tanah, maka pemerintahnya pasti akan bertanya pada pemerintah di tingkatan tapak. Ada RT, ada RW, ada kepala desa, di tanah milik siapa. Tapi di Danau Lancang ini tidak terjadi. Pengakuan oleh kepala desa dimajukan di pengadilan ini diabaikan. Dan kita bingung lagi, gugatannya dilakukan atas nama Effendi Simatupang, sementara Effendi Simatupang tidak memiliki tanah di situ. Itu yang jadi persoalan. Dan ini akhirnya menyebabkan kami melakukan upaya perjuangan kembali, walaupun sudah ada putusan pengadilan. Karena sejalan dengan apa yang pernah disampaikan oleh Menteri ATR BPN, bahwa mafia tanah itu bekerja sama dengan banyak unsur. Salah satunya bisa jadi dengan mafia peradilan. Ini untuk yang di Danau Lancang. Yang di Palas, Bu, ini di Kecamatan Rumbai, baru nih, eskavatornya masih ada, Pak, masih mencincang-cincang tanah masyarakat itu. Warga kita yang tinggal di Palas itu, bahkan surat tanah mereka sudah ada sertifikat. Sudah ada sertifikat, sudah ada surat tanah. Ya, ada orang datang, dari mana bahwa eskavator mereka cincang di tanah. Mereka tumbang, dan mereka masyarakat tidak berani melakukan perlawanan. Akhirnya hari ini kita konsolidasi bersama-sama bergabung di sini. Bentar. Jadi ini yang terjadi di Palas, eskavator yang masih bergerak sekarang, Pak. Terus yang di lahan 2.500 di Kota Garo, kita sudah sampai ke Istana Negara, Pak Bu. Sudah sampai ke Istana Negara, sudah ada surat dari KSP Presiden, alhamdulillah. Sudah dapat. Mungkin pihak Gubernur Provinsi Riau pun sudah disurati dulu oleh KSP bagaimana menindaklanjuti ini. Di perjalanan kami, alhamdulillah nanti data ini juga akan kami serahkan ke pihak Polda Riau di Kepuluk. Kami sudah dapat semua bukti-bukti indikasi mafia tanah itu dipermainkan oleh Victor Manurung. Kita sebutkan saja namanya. Ini sudah dapat, nanti kami serahkan. Saat kami ketemu dengan Menteri ATR BPN, Bapak Ibu, saya sampaikan bahwa Menteri ATR BPN Bapak Adi Jayanto sudah sepakat bahwa tanah ini akan dikembalikan kepada masyarakat suku Sakai dan masyarakat yang tinggal di Desa Kota Garo. Meskipun status tanah itu sekarang, klaim status kawasannya dari DLHK kan hutannya. Bahkan kantor gubernur ini pun hutan kalau klaim status kawasan, karena berdasarkan peta PKK tahun 1986. Berdasarkan itu kita sudah sampaikan bahwa Menteri ATR sepakat, cuma saja nanti kata Bapak Menteri ATR BPN kita kerjasama dulu dengan DLHK untuk diputihkan dulu area itu, area 2.500 ini. Yang jadi persoalan kami adalah di lahan 2.500 ini, Bapak Presiden Jokowi kan bentuk satgas nih Bu, satgas penyelesaian di 3,3 juta hutan yang berhubungan dengan sawit. Kami ketakutan kalau Ateng CS membayar denda dari kebun sawit yang mereka sudah tanam sejak tahun 1996. Artinya pesan yang mau saya sampaikan adalah di saat kami ketemu dengan Menteri KLHK pada waktu itu, Menteri KLHK sudah sepakat menyatakan bahwa ada tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan di
area 2.500. Dan sejatinya kasus ini juga sudah masuk dalam aduan KSP Presiden di 244 kasus yang menurut kami lahan ini kalau seandainya Ateng CS bisa termakan uangnya oleh Satgas dengan membayar denda, kami pikir ini lagi-lagi ada permainan kembali. Karena kami sudah ketemu dengan dua menteri, pihak Kementerian ATR BPN sama pihak Kementerian KLHK. Buktinya kami sudah siapkan, nanti kami serahkan. Yang di Pelalawan, Bapak Ibu, Pelalawan ini saya harus sampaikan ini terjadi masih rejimnya Soeharto. Rejimnya Soeharto. Pada waktu itu tahun 1986, 1987, masa masyarakat kita ini di 3 kecamatan. Ada Pangkalan Lesung, ada Kerumutan dan Ukui. Ini mereka dibantai kalau bahasa kami. Dibantai, kebun karet pada waktu itu ditumbangi secara paksa. Laki-laki kalau ada yang keluar melakukan perlawanan ditangkap. Itu dipenjara di Kabupaten Kampar, Bangkina. Oke, surat tanah mereka berdasarkan kesaksian masyarakat dibakar. Dan kapan masyarakat ini terakhir bisa mendapat tanah kembali? Ini sangat sedih sekali nih faktanya. Sejak adanya program transmigrasi tahun 1988. Ya, 1988. Ada program transmigrasi, barulah orang-orang Melayu ini ditumpangkan, Bapak. Lewat program transmigrasi dikasihlah tanah 2 hektar 1 kaplik. Itu pun bagi yang mampu bertahan saja. Dan ini yang kemarin alhamdulillah sudah kami sampaikan ke DPRD Kabupaten Pelalawan, dan ini sebenarnya sudah direspon secara baik karena memang DPRD Pelalawan pada waktu itu ada Pak Imustar kalau tidak salah, Imustiar, yang kebetulan Bapak Ibu orang tua Bapak Imustiar ini sebagai korban juga pada tahun 1986-1987. Jadi agak sedikit mudah memang yang di Kabupaten Pelalawan ini. Yang sulit ini sebenarnya di Danau Lancang karena kita berhadapan dengan putusan pengadilan. Tapi akan lebih mudah menurut kami kalau pihak gubernur memanggil kepala desanya, memanggil RT RW-nya, memanggil nenek mamanya. Fakta itu kalau diangkat nanti kita selesaikan, benturkan dengan pihak pengadilan, selesai. Dan mungkin itu saja dulu pengangkat dari kami. Maaf Pak ya. Sini Pak. Baik, kami tadi sudah diperkenalkan ya, nama saya Eli Wardani. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Biro Hukum di sektor Provinsi Riau ini dan merangkap sebagai PLH kepada Biro Pemerintahan. Tidak jauh-jauh dari yang Bapak datang ini lalu saya sehari-hari. Ya Pak ya. Nah, terima kasih sekali info yang kami dapat ini. Mudah-mudahan nanti ada yang tertulisnya ya Pak. Ada yang ditinggal untuk kami kan? Bekas. Ya, kami harus pegang. Ada. Ya. Jadi begini, kalau konflik-konflik yang Bapak sampaikan ini, sebagian itu memang sudah masuk ke kami. Dan Pemprov dengan BPN itu sudah punya tim penyelesaian konflik lahan. Dan itu setiap bulan kami mengupdate informasi yang seperti ini. Jadi kami kirim ke Kementerian ATR BPN. Nah, saat ini kita sedang menunggu jadwal untuk bertemu dengan Bapak Menteri atau Wakil Menterinya untuk menyampaikan secara langsung. Terutama yang sudah inkrah yang Bapak sampaikan tadi. Kita kesulitannya di situ. Kalau perkara ini sudah putus pengadilan, sudah inkrah, satu-satunya yang memang seperti yang Bapak sampaikan tadi, laporkan hakimnya ke KAI. Karena sangat terindikasi ada permainan di situ. Ya, Pak, ya. Mungkin semua kita tahulah, tapi kan kita nggak punya hak untuk menyatakan putusannya nggak adil, gitu ya Pak ya. Nah, karena sudah inkrah tadi, di situ beratnya Pak, sulit sekali kita untuk mengintervensi putusan hakim ini. Nah, kemarin pada saat kami rapat mengupdate informasi terbaru, saya pernah sampaikan, kalau punya materi gugatan selain daripada yang sudah inkrah itu, tapi terhadap persoalan yang sama,
kita gugat ulang. Karena kalau yang sudah inkrah itu tidak bisa dibuka lagi. Tinggal hakimnya aja lah, kalau mau kita adu, hakim aja lah kita. Ada jalan. Putusan dari masyarakat ya Pak ya. Ini Bu, izin sebentar. Mudah-mudahan mau bisa ini. Saya mengikuti perkembangan alur main semenjak Presiden Jokowi menjabat dan menjadikan Bapak Hadi Cahyanto sebagai Menteri ATR BPN. Hadi Cahyanto ini dipersiapkan memang untuk memukul para mafia tanah. Ya. Dari Hadi Cahyanto muncul yang namanya Satgas Anti Mafia Tanah. Satgas ini diikuti oleh banyak lembaga. Polri di situ, Kejaksaan di situ. Yang kita hantam ini adalah oknum yang bermain. Ada kasus yang terjadi di Jakarta. Ini melibatkan petinggi besar. Sudah ada putusan pengadilan. Apa yang terjadi? PK. Peninjauan kembali ini dilakukan bukan gugatan dari masyarakat korbannya, tapi ketika datanya kita kasih ke Satgas Anti Mafia Tanah, Satgasnya mengetahui bahwa ini benar. Bahwa Satgasnya yang akan melakukan PK terhadap itu sehingga terjadi perlawanan negara terhadap pihak pengadilan yang bermainkan. Makanya saya sampaikan Bapak Ibu, penting bagi kami adalah gubernur itu memanggil dulu kepala desa. Panggil dulu nenek mamanya. Ini terutama yang Danau Lancang. Iya, Danau Lancang karena ini paling krusial. Itu yang ada yang Kami menang satu kali pada tanggal 20, Pak. Yang dari bawah Bapak pihak kepolisian ini saya mohon. Kami menang pada tanggal 20 itu. Kami berhasil meredam emosi masyarakat untuk tidak menghalangi eksekusi tersebut. Saya ada di lapangan. Karena kalau melakukan penghadangan terhadap eksekusi, kita akan ditangkap karena atas dasar undang-undang. Kami redam. Kami bawalah mereka ke sini karena kami paham celah. Makanya saya berharap di pertemuan ini nanti kita ada notulen, kami dapat jadwal misalnya entah kapan pihak gubernur dia memanggil kepala desa. Sebelum dipanggil pun kami udah telepon-teleponan sama kepala desa. Surat pernyataan kepala desa ada. Dan kepala desa mengatakan arsip masyarakat ini ada sama saya. Yang tidak ada itu milik si Sudiman. Ini real ini, Pak. Jadi pihak kepolisian kalau seandainya mau menindak, makanya di surat pernyataan sikap kami tanya. Ada Satgas Anti Mafia Tanah yang digaung-gaungkan oleh negara di Provinsi Riau ini salah satu kasusnya tertinggi. Ini Satgas Anti Mafia Tanah ini kantornya sebenarnya di mana? Kami mau melaporkan kasusnya sama siapa? Satgasnya ada, digaung-gaungkan, tapi kita nggak tahu sama siapa kita mau melapor. Kalau memang Satgas ini ada real, makanya kami mau berkoordinasi dengan pihak gubernur. Wujudkan mana kantornya. Hidup kaum tani. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu seluruh anggota Gerlamata yang hari ini hadir dari beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Riau. Hari ini kita mencoba membuktikan ya kepada para mafia tanah bahwa sekalipun mereka bekerja sama dengan oknum-oknum tertentu di lembaga-lembaga pemerintah, di institusi-institusi negara, kita tidak pernah gentar untuk melawan mereka. Bisa dipahami? Khusus persoalan Danau Lancang, silakan direkam ini. Saya katakan, dugaan kami terhadap pihak yang telah memutuskan perkara perdata ini ada keterlibatan mafia tanah dan bermain dengan mafia peradilan. Kami akan kejar ini melalui Satgas Anti Mafia Tanah.